Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, aku mohon maaf 2 hari kemarin belum sempat upload video baru karena memang banyak hal yang kalau bulan Ramadan ini kayaknya aktivitasnya full dari pagi sampai malam. Kalau aku sempatkan membuat video, rasanya tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi memang saat ini aku lebih memprioritaskan diriku untuk bisa mengatur pola hidupku agar lebih sehat lagi, agar tidak terkena lagi yang namanya serangan panik serta serangan asam lambungnya teman-teman. Jadi terima kasih kepada kalian yang telah selalu menunggu video-videoku dan menontonnya. Terima kasih kalian telah like channelku dan subscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar aku lebih termotivasi untuk membuat video sharing tentang apapun yang aku lakukan selama proses pemulihan, selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi alhamdulillah sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan. Semoga sensasi-sensasi yang suka nyolek-nyolek kalian, yang suka muncul tiba-tiba, tidak terlalu mengganggu kalian sehingga kalian masih tetap terus bisa berpuasa full. Dan bagi kalian yang sudah lancar puasanya sampai maghrib tiba, ucapkan selamat, karena itu artinya dalam segi pola makan kalian memang sudah terlatih, karena di bulan Ramadan kita memang harus melatih diri kita yang biasanya makannya tiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Kita harus bisa menahan lapar dari azan subuh sampai nanti azan maghrib tiba teman-teman. Jadi kalian yang sudah dengan lancar berpuasa, tidak ada sensasi-sensasi yang datang, maksudnya sensasi lambung, itu artinya kalian sudah bisa melatih diri kalian untuk makan, pola makannya seperti orang-orang pada umumnya teman-teman. Jadi tidak tiap 4 atau 3 jam sekali, sekarang sudah bisa makan, porsi makan dan pola makannya sudah sama seperti orang-orang pada umumnya. Tinggal dilatih lagi cara berpikirnya, dikontrol lagi rasa cemas dan takutnya. Karena sekali lagi aku mau bilang ke kalian kalau sensasi GERD dan anxiety itu insya Allah aman, tidak berbahaya, dan kalian tidak usah takut dengan sensasi yang datang karena ini memang aman, hanya saja memang sedikit mengganggu aktivitas ya teman-teman ya. Jadi hari ini aku akan sharing kegiatanku, kegiatan produktif di bulan Ramadan, sehingga tidak muncul pikiran aneh-aneh lagi, tidak muncul pikiran cemas dan takut, tidak stres lagi, tidak overthinking lagi. Karena ketika kita sudah melakukan kegiatan produktif, kegiatan full dari pagi sampai malam, insya Allah meskipun ada sensasi yang nyelak-nyelak dikit, kita bisa cuek terhadap sensasi yang datang teman-teman. Oke, jadi ini adalah aktivitasku selama bulan Ramadan, dan alhamdulillah selama bulan Ramadan benar-benar di awal-awal aja aku yang merasakan sensasi, sampai pada saat ini yang namanya sensasi aslamnya sudah alhamdulillah tidak terasa, tidak ada begah, alhamdulillah tidak ada mual-mual. Memang kalau aku kan dispepsianya dispepsia fungsional ya teman-teman ya. Jadi kalau faktor makanan itu tidak terlalu ngaruh. Yang bikin, yang nge-trigger aslamku naik itu karena memang aku terlalu panik sama terlalu cemas gitu. Jadi akhirnya aslamnya naik. Bukan penyebab utamanya bukan gara-gara makanan kalau di aku teman-teman. Nah, sekarang aku akan sharing, berbagi informasi ke kalian. Semoga kalian juga bisa mempunyai atau melakukan aktivitas yang bermanfaat di bulan Ramadan, sehingga sensasi-sensasi itu tidak mengganggu aktivitas kalian. Yang pertama, mulai bangun sahur. Jadi karena aku adalah seorang ibu, dan seorang ibu itu pasti akan bangun lebih
awal daripada yang lain. Aku bangun jam 2 dini hari. Aku persiapkan sahur untuk keluargaku, lalu aku makan sahur. Makan sahurnya apa? Aku sudah bisa makan sembarang, teman-teman. Jadi makan sahurku sama seperti orang-orang lain, hanya aku tambah ini. Biasanya aku sahur itu makan daging biar kenyangnya awet, terus minum air putih dibanyakin. Jadi sebelum imsak, pas imsak itu aku bener-bener minum air putihnya dibanyakin, teman-teman. Nah, setelah sahur, beres-beres rumah, terus jam 4 subuh, jam 4 lewat sholat subuh. Setelah itu aku tidak tidur karena sempat after subuh itu tidur. Akhirnya dua-duanya anakku tidak ke sekolah karena aku bangunnya kesiangan, teman-teman. Jadi sekarang aku biasakan setelah subuh itu tidak tidur, dan itu memang cukup baik ketika setelah subuhan kita tidak tidur, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil kayak jogging atau lari-lari kecil, atau kalian bisa ke pasar. Pokoknya lakukan aktivitas yang tidak terlalu menguras energi. Insya Allah kalau jalan-jalan pagi tuh kayak pikiran fresh gitu ya. Nah, setelah itu jam 7 anak-anak berangkat ke sekolah. Aku mulai persiapkan bahan-bahan yang mau dibuat buka, karena nanti jam 1 aku harus berangkat ngajar, teman-teman. Jadi di pagi itu jam 7 itu aku sudah persiapkan semuanya. Sampai jam 9, biasanya jam 9 tidur, teman tidur sampai jam 11-an. Aku memang harus tidur siang sih, soalnya dengan aku istirahat yang cukup, asam lambungku itu lebih cepat gitu pemulihannya timbang kita yang tidurnya berantakan, pola hidupnya berantakan. Nah, setelah tidur siang, sekitar jam 11 siang setelah aku bangun tidur, aku persiapkan yang itu deh, yang mau buat buka nanti gitu ya. Sudah bumbu-bumbu sudah aku iris-iris, pokoknya nanti pulang kerja sudah ready, yang digoreng, cemplang-cemplung gitu. Nah, terus abis itu aku mandi, selesai mandi langsung sholat zuhur. Habis sholat zuhur aku biasanya lanjut siap-siap mau kerja. Mulainya itu ada yang jam 12, kadang jam 1, teman-teman. Nah, sekitar siang itu aku berangkat kerja, ngajar, terus baru pulang itu jam 5 sore. Jadi jam 5 sore pulang dari kerja, langsung sampai rumah siapkan buat buka. Kalau di kotaku sih jam 5.35 itu sudah buka puasa ya. Jam 5.35 kita buka puasa bareng. Habis itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu aku biasanya nonton TV sebentar, kayak nonton YouTube gitu, santai-santai sebentar. Habis itu lanjut taraweh sampai taraweh sama tadarus itu selesainya jam 9 di musola dekat rumahku, teman-teman. Jam 9 sampai di rumah, terus aku harus sudah tidur karena jam 2 aku harus sudah bangun. Itu kenapa aku harus tidur siang, karena tidur malamnya kan tidak seperti biasanya yang tidur jam 10, jam 4 baru bangun. Nah, ini jam 2 harus bangun. Jadi jam 9 aku sudah harus tidur. Nah, kalian untuk mengatur pola hidup ini memang benar-benar pengaruh. Jadi bukan hanya pola makan yang kita jaga untuk pemulihan asam lambung, tapi juga pola hidup, istirahat secukupnya, tidur secukupnya gitu, teman-teman. Tidak terlalu banyak rebahan, berkegiatan yang positif, tapi juga istirahatnya juga diatur, teman-teman. Nah, itu kegiatanku. Benar-benar ketika kita punya kegiatan yang produktif, kita sudah banyak kegiatan sehingga kita tidak memikirkan hal mencemaskan hal lain yang bisa mengganggu kita, yang membuat kita stres gitu ya. Sehingga ketika kita tidak stres, ketika kita sudah enjoy menjalani aktivitas kita, maka insya Allah tidak akan ada sensasi muncul di diri kita, teman-teman. Nah, itu video sharing kegiatanku selama bulan Ramadan. Semoga kalian juga yang sedang mengalami juga bisa berkegiatan yang positif, yang produktif, sehingga kecemasan kalian, ketakutan kalian teralihkan dengan kegiatan-kegiatan itu, teman-teman. Sekian video dariku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.